Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Proses Manufaktur. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum acara pengelasan, khususnya pada pengelasan las listrik. Apa itu pengelasan las listrik? Pengelasan adalah sebuah penyambungan dua logam, dan khususnya pada las listrik itu penyambungan dua logam menggunakan panas busur listrik. Kurang lebih seperti itu. Mari kita lanjut ke penjelasan alat dan bahan. Oke, sekarang kita akan melihat alat dan bahan yang kita gunakan, kemudian peserta perlengkapannya. Di sini kita akan menggunakan trafo berjenis arus AC, di mana bagian-bagiannya adalah katupnya, kemudian di sini ada kutubnya, kutub dari trafonya sebagai pengantar arus listrik. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan selanjutnya ada di ruangan sebelah. Oke, di sini sekarang kita akan menjelaskan tentang alat dan bahannya. Pada praktikum kali ini kita akan menggabungkan dua benda kerja yang kemarin sudah kita buat saat praktikum pembubutan dan penyekerapan, yaitu di sini ada tangkai palu dan juga di sini ada kepala palu. Kemudian nanti akan kita sambungkan seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan elektroda, di mana elektroda yang kita gunakan adalah berjenis E6013 dengan diameter elektroda yaitu 2,66 mm. Kemudian di sini ada kikir, kemudian ada tang, kemudian ada palu terak. Kemudian di sini kita menggunakan masih dari bagian yang tadi di trafo perlengkapannya. Jadi di sini ada kabel yang menghubungkan dari kutub dari trafo, kemudian di sini ada penjepit dari elektroda itu sendiri, kemudian di sini ada penyambung dari arusnya. Kemudian kita menggunakan meja kerja. Di sini meja kerjanya berupa logam, bisa dilihat teman-teman, untuk mengalirkan arusnya, sehingga nanti pada saat benda kerja ditaruh di seperti ini, elektroda bisa menyala. Ya, untuk keselamatan kerjanya kita menggunakan di sini ada helm yang berfungsi untuk meredam dari cahaya dan terhindar dari asap dari hasil pengelasan. Kemudian di sini ada sarung tangan anti panas. Di sini gunanya untuk supaya kita tidak terkena panas dari hasil pengelasan dan juga tidak tersengat listrik seperti itu. Ya, jadi langkah yang pertama yaitu meletakkan benda kerja yang kita ingin sambungkan ke di atas meja kerja. Kurang lebih seperti ini. Di sini bisa dilihat dari teman-teman, kita memberikan space. Di sini nantinya akan diisi oleh hasil pengelasan. Langkah berikutnya kita akan memasang elektroda pada penjepit elektrodanya. Kurang lebih nanti hasilnya adalah sekitar sudutnya 45 derajat seperti ini. Ya, karena tadi kita sudah memasang elektrodanya, kemudian kita akan menyalakan dari trafo ini sendiri. Kita putar dua kali. Di sini bisa teman-teman lihat, di sini kita gunakan yaitu 2,5 sampai 3,2. Nah, di sini. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Karena tadi saya sudah bilang bahwa elektroda yang kita gunakan itu adalah berdiameter 2,66 mm. Nah, di sini makanya di sini 2,66 itu masuknya di sini di antara 2,5 dan dengan 3,2. Oke, kemudian kita sekarang akan melakukan pengelasan. Sebelum kita melakukan pengelasan, kita harus menggunakan peralatan K3 yang kita siapkan, yaitu ada sarung tangan anti panas, kemudian ada helmnya. Seperti ini.
Jika ini semua sudah terpasang, kita bisa melakukan proses pengelasan. Kita harus menyiapkan dulu tangnya. Di sini tang ini sebagai antisipasi ketika nantinya elektroda yang kita gunakan itu menempel pada benda kerja, supaya nanti bisa dicabut seperti itu. Oke, sekarang kita akan melakukan pengelasannya. Kita akan menyambungkan bagian sininya dulu ya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah memanaskan elektrodanya supaya nanti tidak menempel pada benda kerja. Kita gesek-gesekkan pada tutup satunya. Jika sudah menyala seperti ini, kemarin kita lanjutkan. Ya baik, ini bisa dilihat dari teman-teman. Di sini hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan membalik benda kerjanya untuk melakukan pengelasan pada sisi sebaliknya ya. Tapi ini sudah pastikan sudah tersambung dulu. Oke. Kita lanjut pada sisi sebelahnya. Kita mulai ya. Seperti biasa kita panaskan terlebih dahulu. Kurang lebih nanti hasilnya akan seperti itu ya, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini kita harus membersihkan menggunakan palu terak dan juga sekaligus memastikan apakah hasil pengelasan yang kita buat, kita kerjakan itu sudah kuat atau belum. Nah, bisa dilihat di situ teman-teman ada terak-terak yang rontok. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian pada bagian atasnya juga kita akan melakukan pengelasan. Di sini bisa dilihat dari teman-teman masih bolong dan kita akan mengisi dari bolongan ini. Benda kerjanya terpasang seperti ini, kita lakukan pengelasan lagi pada bagian atasnya. Nah, kita mulai seperti biasa, kita panaskan juga elektrodanya. Pada saat elektroda menempel tadi berarti elektroda yang kita pakai belum panas. Oke, kurang lebih akan seperti ini ya. Ini belum kita pukul menggunakan palu terak. Biasa hasil pengelasan harus kita pukul dahulu menggunakan palu terak. Kita akan melihat apakah hasilnya bagus atau tidak. Oke, jika sudah tertutup rata seperti ini berarti pengelasan sudah bisa dilanjutkan. Kita lanjutkan dengan pembersihan dari
hasil logam yang kita las. Setelah kita bersihkan menggunakan palu terak, kemudian hasil pengelasan ini akan kita bersihkan lagi menggunakan sikat baja. Tapi berhubung sikat baja pada laboratorium proses manufaktur di UPN ini belum datang, yang baru dan yang lama juga kondisinya sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi, maka kita lanjut ke proses selanjutnya saja menggunakan kikir. Kita akan mengikir bagian yang tidak ratanya ini supaya benda kerja kita bagus. Oke, nanti kurang lebih hasil benda kerjanya akan seperti ini ya, bisa dilihat teman-teman. Kemudian jangan lupa setelah melakukan proses pengelasan, trafo segera dimatikan dan perlengkapan alat dan bahan yang digunakan harus segera dirapikan kembali untuk praktikum ke depannya. Oke, sekian praktikum pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.